Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengganti praktikum anatomi 3 atau pada materi organon vestibulocochlearis, orbita et apparatus lacrimalis et oculus. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Arden Pratama Putra, mahasiswa dengan NIM G002453 dari kelompok A9. Baik, di sini saya akan pertama-tama akan menjelaskan organon vestibularis cochlearis auris externa terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang pertama auricula atau pina yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara yang terdiri atas kartilago dan jaringan fibrus, kecuali pada bagian lobulus auriculae atau cuping tengah yang tersusun oleh jaringan adiposa. Nah, kartilago penyusunnya adalah kartilago auricula dan kartilago meatus acousticus externi. Bangunan-bangunan pentingnya di sini ada helix, antihelix, tragus, antitragus, incisura intertragia, conche, dan lobulus auriculae. Next, kita akan membahas muskuli intrinsik pada auricula. Muskuli intrinsik pada auricula ini adalah otot-otot yang menyusun bagian dalam telinga, yang berjalan di atas cartilago auriculae. Dapat mengubah bentuk auricula yang terdiri atas musculus helicis mayor, musculus helicis minor, musculus tragicus, dan musculus antitragus atau antitragicus atau antitragus. Di sini terlihat ada muskuli helicis mayornya, ada muskuli helicis minornya, ada muskuli tragus dan muskuli antitragus. Next, kita membahas mengenai muskuli ekstrinsik pada auricula. Muskulus ekstrinsik ini berjalan dari skalp atau kranium ke auricula, yang berfungsi untuk memposisikan auricula pada tempatnya yang terdiri atas muskuli auricularis superior, muskuli auricularis anterior, dan muskuli auricularis posterior. Oke, kita masuk ke vaskularisasi. Vaskularisasi telinga ini sendiri pada bagian luar sebagian besar berasal dari arteri auricularis posterior yang memasuk bagian belakang dan pinggir telinga. Lalu ada arteria temporalis superficial yang masuk pada bagian depan dan atas telinga. Keduanya adalah cabang dari arteri carotis externa. Ada juga vena-vena yang mengikuti jalur arteri ini untuk mengalirkan darah darah kembali. Kita masuk ke persyarafannya atau ke nervi-nervinya. Di sini dapat dilihat pembagian persyarafan itu yang disimbolkan oleh segitiga dan bulat. Untuk segitiga itu dipersyarafi oleh nervus vagus atau nervus 10 dan yang bulat-bulat itu nervus facialis atau nervus 8. Nah, di sini pada bagian permukaannya yang lebih superficial nervus auricularis magnus pada bagian anterior dan posterior inferior dari plexus cervicalis. Nah, ingat aja untuk mempersaraf muskuli intrinsik dan ekstrinsik auricula itu nervus 7, nervus facialis. Oke, next kita ke bagian telinga yang bagian ini. Eh, Fungsi dari apa namanya? Meatus acousticus externus ini adalah untuk menghantarkan gelombang suara ke membran timpani yang terdiri dari pars cartilaginea sepertiga luar, pars ossea 2/3 dalam. Seluruh kulit dari meatus acousticus externus ini ditemukan glandula sebasea, tetapi hanya pars cartilaginea yang ditemukan glandula ceruminata yang dipisahkan oleh cavum timpani oleh membran timpanica. Next, kita bahas mengenai membran Timpani sendiri. Membran Timpani ini berbentuk kerucut yang memisahkan auris eksterna dan media. Fungsinya untuk mengubah gelombang suara menjadi getaran yang terdiri atas pars flaccida, pars tensa. Pars flaccida juga disebut juga dengan membrana Shrapnel, letaknya di superior superior plica malleolaris. Pars tensa juga disebut dengan membrana propria. Kita masuk ke auris media. Auris media sendiri berada di sebuah ruangan dalam pars petrosa atau tulang temporal dan dihubungkan dengan paring oleh sebuah tuba eustasii atau tuba paringotimpanica. Nah, di sini terlihat seperti ada kavitas timpanikanya sendiri atau ruangan dalam auris media dan terdapat 3 lubang kecil pada kavitas timpanika yaitu tulang-tulang pendengaran yang ada malleus, incus, dan stapes. Oke, next kita bahas mengenai osikula auditiva.
Auricular auditiva ini sendiri berfungsi untuk menghantarkan vibrasi dari membrana timpani menuju fenestra oval yang terdiri dari tiga lubang, yaitu malleus, incus, dan stapes. Oke, next kita masuk ke tuba auditiva eustasii. Tuba auditiva eustasii ini adalah saluran penghubung nasofaring dengan auris media yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di kavitas timpanika dengan udara luar yang menjaga kebebasan bergerak membrana timpani. Oke, next kita masuk ke auris interna. Auris, auris interna sendiri ini terlihat di sini ada bagian-bagiannya, ada vestibulum, cochlea, membrana timpani, dan tuba auditiva. Oke, next kita masuk ke labirintis osseus atau rongga tulang yang berkelok-kelok berisi cairan perilimfe yang mirip seperti liquid cerebri spinal atau LCS. Oke, next kita masuk ke vestibulum. Vestibulum itu di dalamnya terdapat utriculus dan sacculus atau reseptor keseimbangan. Dinding lateralnya terdapat fenestra atau vestibuli atau oval tingkap lonjong yang menghubungkan dengan auris media. Next kita masuk ke kanalis semicircularis. Seperti namanya sendiri, semicircular berarti setengah lingkaran atau hampir lingkaran ya, yang terdiri atas bagian anterior, posterior, dan lateral. Pada ujung kanalis semicircularis melebar membentuk ampula. Di dalamnya terdapat ductus semicircularis atau reseptor keimbangan rotasi kepala. Next, ada cochlea yang berbentuk seperti rumah siput yang di dalamnya berisi ductus cochlearis atau reseptor pendengaran. Pada ujung cochlea disebut dengan helicotrema. Yang sini helicotrema ini ya. Oke, next. Kita masuk ke pembagian Kokleas terlebih dahulu. Kokleas sendiri tersusun atas tiga ruangan. Yang pertama ada skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Dasar-dasar skala vestibuli adalah membrana vestibular atau membran Reister. Kalau dasar dari skala media adalah ductus cochlearis, membrana basilar, organum spirale atau organ of Corti. Next, kita masuk ke mekanisme pendengaran. Yang pertama itu gelombang-gelombang suara di udara ditangkap dan dikumpulkan oleh auricula, lalu diarahkan ke MAE atau meatus acousticus externus menuju membran timpani. Ketika gelombang suara menghantam membran timpani, gelombang tingkat tinggi dan rendah yang bergantian di udara menyebabkan membran timpani bergetar maju dan mundur. Membran timpani bergetar perlahan sebagai respon terhadap suara berfrekuensi rendah atau bernada rendah, dan bergetar cepat sebagai respon terhadap suara berfrekuensi tinggi atau bernada tinggi. Nah, daerah tengah dari membran timpani berhubungan dengan meatus yang bergetar bersama dengan membrana timpani. Getaran ini diteruskan dari malleus ke incus dan kemudian ke stapes. Saat stapes bergerak maju dan mundur, basis yang berbentuk oval yang melekat pada melalui ligamentum pada keliling jendela oval bergetar di dalam jendela oval. Getaran pada jendela oval sekitar 20 kali lebih kuat dibandingkan pada membran timpani. Selanjutnya, pergerakan stapes pada jendela oval yang menimbulkan gelombang tekanan cairan di perilimfe cochlea ketika jendela oval menonjol ke dalam. Ia mendorong perilimfe skala vestibuli. Lalu ada gelombang tekanan disalurkan dari skala vestibuli ke skala timpani dan akhirnya ke jendela bundar, menyebabkan menonjol keluar menuju telinga tengah. Selanjutnya, gelombang tekanan berjalan melalui perilimfe skala vestibuli, kemudian membran vestibular, dan kemudian berpindah ke endolimfe di dalam saluran koklea. Gelombang tekanan di endolimfe menyebabkan membran basilar bergetar, yang menggerakkan sel-sel rambut organ spiral melawan membran tektorial. Selanjutnya, gelombang suara dengan frekuensi yang berbeda-beda menyebabkan daerah tertentu pada membran basilar bergetar lebih kuat dibanding daerah lain. Oke, sekarang kita masuk ke orbita et apparatus lacrimalis et oculus. Di sini ada pembagian ya. Apa itu cavum orbita? Bentuknya itu seperti piramidalis quadrangular yang terdiri dari apex, basis, dinding superior, dinding medial, dinding inferior, dan dinding lateral. Orbita adalah suatu ruangan yang tersusun oleh tulang-tulang dan berisi bola mata, nervus opticus, otot-otot ekstraokuler, apparatus lacrimalis, dan jaringan lemak. Fasia dan neurovaskular. Terdapat tujuh tulang yang menyusun struktur ini. Yang pertama ada os maxillaris, os zygomaticus, os frontal, os
lacrimalis, os sphenoidalis, dan os palatinus. Nah, kita masuk ke bagian apex. Pada bagian apex ini ada canalis opticus, nervi opticus atau nervi 2 yang memiliki basis margo orbitalis, supraorbital, infraorbital, lateral, dan medial. Oke, next kita masuk ke palpebrae atau kelopak mata. Palpebrae et apparatus lacrimalis. Palpebrae tersusun atas tarsus superius et inferior, 5 palpebrae, canthus medial et lateral, ligamentum palpebral medial et lateral. 5 palpebra itu apa ya? 5 palpebra itu adalah celah antara palpebra. Canthus adalah sudut yang terbentuk antara palpebra superior dan inferior, baik di bagian lateral dan medial. Tarsus superior menjadi insersio dari musculus levator palpebrae. Ligamentum palpebrae medial menjadi origo dan insersio dari musculus orbicularis oculi. Next. Next, kita bahas mengenai Palpebrae apparatus lacrimalis. Yang pertama ada glandula tarsales, glandula sebasea, conjunctival palpebral dan fornix conjunctiva dan sulcus conjunctiva. Di sini terlihat ya ada conjunctiva, ada fornix conjunctiva, ada visura palpebrae, sulcus conjunctiva, fornix conjunctiva inferior et superior. Next, ini adalah yang seperti saya sebutkan tadi ligamentum palpebrae. Di sini ada aparatus lacrimalis. Aparatus lacrimalis dibagi menjadi glandula lacrimalis, ductus extorius glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis sendiri itu dibagi menjadi dua, pars orbitalis dan pars palpebralis. Di sini ada canaliculi lacrimalis atau saluran, ada saccus lacrimalis atau namanya aja saccus ya berarti kantung ya. Ada ductus nasolacrimalis. Lalu ada meatus nasi inferior. Sekarang kita membahas mengenai drainase sekret lakrimal. Glandula lacrimalis menghasilkan sekret atau air mata. Sekret melumasi seluruh konjungtiva. Selanjutnya, sekret dibuang melalui suatu lubang di bagian medial oculus yaitu punctum lacrimalis. Dari punctum lacrimalis dialirkan menuju saccus lacrimalis melalui canaliculi lacrimalis. Setelah sekret masuk saccus lacrimalis akan dialirkan menuju meatus nasi inferior melalui ductus nasolacrimalis. Next, kita bahas mengenai bulbus oculi yang memiliki lapisan-lapisan ada tiga, yaitu tunica fibrosa, tunica vasculosa, dan tunica nervosa. Next, kita bahas mengenai tunica vasculosa terlebih dahulu atau nutritif. Lalu ada chordae, ada corpus ciliaris atau akomodasi, dan ada musculi ciliaris dan processus ciliaris atau iris. Next, ada ini, sebentar, ada nervus-nervus dari mata terlebih mata itu sendiri yaitu ada simpatisnya aktivasi muskuli dilator pulpi atau dilatasi pupil lalu ada penurunan sekresi glandula lacrimalis. Kalau untuk parasimpatisnya aktivasi muskulus sphincter pupillae atau konstriksi pupil dan peningkatan sekresi glandula lacrimal. Selanjutnya ada mekanisme itu sendiri yang seperti saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita bahas mengenai tunika nervosa yang terdiri dari dua lapisan yaitu tunik stratum pigmenti retinae dan stratum opticum retinae. Next kita bahas mengenai struktur pada retina. Yang pertama ada macula lutea, ada fovea centralis, discus nervus optici, nervus 2 dan arteri vena centralis retinae. Next di sini ada media refracta, kornea, aquus humor, lensa, vitreous humor. Vakus humor dihasilkan oleh prosesus ciliaris. Vakus humor dikeluarkan menuju kamera okuli posterior, menuju kamera okuli anterior, dan didrainasi ke sinus venosus sclerae. Di sini ada musculus beserta origo dan insersionya. Contohnya, musculus levator palpebrae atau superior. Berorigo di ala minor os sphenoidalis canalis opticus lalu berinsersio di tarsus superior culus palpebrae superior dan invasi oleh nervus 3 yang berguna untuk gerakan mengangkat palpebrae superior. Nah, kalau gerakan abduksi, depresi dan rotasi medial itu di
apain oleh musculus obliquus superior. Nah, kalau musculus obliquus inferior itu dia melakukan gerakan abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Kalau musculus rectus superior itu dia melakukan gerakan adduksi, elevasi, dan rotasi medial. Kalau untuk musculus rectus inferior itu melakukan gerakan adduksi, depresi, dan rotasi lateral. Kalau untuk musculus rectus medialis itu dia melakukan gerakan adduksi. Kalau untuk musculus rectus lateralis itu gerakan abduksi. Next, di sini ada neurovaskularisasinya yang disuplai oleh arteri cabang utama dari karotis interna dan arteri optalmika dan arteri maxillaris. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perjalanan jarak visual dari fotoreseptor hingga area visual area broca primer 17. Yang pertama, cahaya diterima oleh sel fotoreseptor mulai dari yang terluar hingga ke dalam. Lalu ada kumpulan akson dari sel ganglion akan tersusun sebagai serabut optik atau nervus 2. Selanjutnya serabut nervus 2 akan berlanjut ke kiasma optikum, lalu di tractus opticus dan lalu nucleus genulatum lateralis. Lalu selanjutnya akan melewati radio optika, selanjutnya akan melewati lobus occipitalis atau area visual primer 17. Di sini akan berakhir dari perjalanan dari cahaya itu sendiri. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan dari praktikum 3 yang saya tinggalkan. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.